kepada para jamaah untuk mengisi shaf yang masih kosong dan untuk mengondisikan alat komunikasinya atau yang semisalnya yang diperkirakan akan mengganggu jalannya khutbah Jumat. Kemudian khatib ingin mengingatkan sabda Rasulullah, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtub faqad lagauta." Jika engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan khutbah Jumat ini. Semoga datangnya kita di sini tidak sia-sia. Baiklah, kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah pun telah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah telah menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan sebabnya lah kalian bisa saling memberi dan bisa saling berkasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hadirin sekalian, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wahai hadirin sekalian, jika kita sekarang saat ini bisa mendengar khutbah ini, maka ini adalah nikmat yang besar daripada Allah. Ini artinya kita mempunyai dua telinga yang masih berfungsi sampai saat ini. Dan jikalau kita sudah sampai di masjid ini tanpa ada yang menuntun kita, berarti kita masih memiliki dua mata yang berfungsi dengan baik.
Dan kalau kita sekarang masih bisa bekerja, berarti kedua lengan kita dan kedua kaki kita masih bisa berfungsi dengan baik. Maka sudahkah kita bersyukur atas semua nikmat Allah tersebut? Bahkan pakaian yang menempel di tubuh kita pun kita harus mensyukurinya. Bahkan ada yang datang ke sini dengan memakai kendaraan. Sudahkah kita mensyukuri kendaraan yang kita pakai? Maka dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita duduk mendengarkan khutbah Jumat ini, kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka khotib dimanapun berada pasti memulai khutbahnya dengan bacaan hamdalah. Dan ini adalah salah satu rukun khutbah. Tidak sah suatu khutbah jika tidak dimulai dengan hamdalah. Kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan Allah berfirman, yang ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Maka masihkah kita bisa mengeluh dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Manusia pada asalnya itu diciptakan suka mengeluh, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'arij, idza massahu syarru jazua. Jikalau manusia itu ditimpa oleh keburukan, maka dia berkeluh kesah. Maka di khutbah Jumat ini kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, bahwa semua masalah kita tidak sebanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Siapa di antara manusia yang tidak memiliki masalah? Semua muslim pasti memiliki masalah. Non muslim pun pasti memiliki masalah. Orang yang soleh dan orang yang tidak soleh pun pasti memiliki masalah. Tapi masalah bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang beriman, mereka tidak menyebutnya lagi sebagai masalah, tapi mereka menyebutnya sebagai ujian. Kita perumpamakan, jika ada seseorang yang masuk sekolah, maka dia tahu suatu saat dia akan menghadapi ujian. Maka apa yang ia lakukan supaya nanti saat ujian dia sukses melewati ujian tersebut? Maka dia harus belajar, harus dengan ilmu. Hidup itu semuanya adalah ujian. Maka jikalau kita tidak punya ilmu menghadapi ujian tersebut, maka kita akan stres. Banyak yang stres dalam menghadapi ujian hidup. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Maka ujian di depan, ujian yang kita hadapi di depan akan semakin berat. Maka jikalau ilmu kita tidak bertambah, maka bisa jadi kita akan kalah menghadapi ujian tersebut. Banyak ujian yang menimpa kita. Ada yang diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan bawahannya, ada yang diuji dengan rekan kerjanya, ada yang diuji dengan pasangannya. Sebuah kasus misalnya, ada seorang suami yang diuji dengan istrinya. Istri saya tidak mentaati saya. Istri saya susah diperintahkan memakai jilbab misalnya. Atau istri saya susah saya suruh mengaji. Tapi di kasus yang lain, ada seorang istri yang mengadukan suaminya. Misalnya suami saya jarang ke masjid, bahkan suami saya susah disuruh untuk sholat wajib. Mungkin kita berpikir, mengapa Allah tidak tukarkan saja perannya? Allah tukarkan suami yang soleh tadi dengan istri yang soleh di kasus yang kedua. Kenapa? Tapi itulah dunia. Kadang dunia itu tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Kadang ada suami yang soleh disandingkan dengan istri yang susah diatur. Dan ada juga istri yang solehah disandingkan dengan suami yang tidak mampu menjadi imamnya dunia akhirat. Maka itulah dunia. Maka sebagai contoh,
Allah telah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh." Maka Allah telah mengumpamakan permisalan bagi orang-orang kafir itu adalah istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh adalah istri yang durhaka. Allah telah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Dan ada pula seorang istri yang solehah diuji dengan suami yang durhaka. Maka di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun." Dan Allah telah mengumpamakan permisalan bagi orang yang beriman, istri Fir'aun. Maka jikalau sekarang kita lihat sedurhaka-durhakanya orang zaman ini, tidak mungkin melebihi durhakanya Fir'aun. Tapi mengapa istrinya Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai istri yang salehah? Kita mungkin berpikir, kenapa Allah tidak tukar saja perannya? Istri Fir'aun yang salehah Allah tukarkan saja dengan Nabi Nuh. Terus istri Nabi Nuh yang durhaka Allah sandingkan saja dengan Fir'aun. Tapi tidak seperti itu. Bisa jadi istri Fir'aun itu menjadi salehah, bahkan dipuji oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi karena dia bersabar dengan Fir'aun. Rasulullah bersabda, "Afdhalu nisa'i ahlil jannah." Sebaik-baiknya wanita penduduk surga adalah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Maryam bintu Imran, dan Asyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Istri Fir'aun adalah sebaik-baik penduduk surga. Mengapa? Bisa jadi salah satu dari sebabnya adalah dia bersabar dengan seorang suami yang sangat durhaka. Mengapa Nabi Nuh menjadi nabi yang ulul azmi, nabi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa? Bisa jadi karena Nabi Nuh itu mampu bersabar dengan istri yang durhaka. Maka jikalau kita ingin mengatakan rumus umumnya seperti yang Allah firmankan di surat Nur, di surat An-Nur, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Itu rumus umum. Tapi terkadang rumus itu tidak berlaku. Seperti contoh tadi Nabi Nuh dan istri Fir'aun. Kemudian di kasus yang lain, misalnya ada seorang anak yang diuji dengan orang tuanya. Anak tersebut hijrah, ingin mendalami agama, ingin masuk di pondok pesantren bahkan. Tapi orang tuanya melarang. Nah, kamu mau apa? Masuk pondok, kamu gak akan bisa kerja. Atau kebalikannya, orang tua diuji dengan anaknya. Orang tua ingin masukin anaknya ke pondok. Orang tua ingin anaknya menjadi soleh, tapi anaknya bandel, anaknya nakal. Kita katakan rumus umumnya, anak yang baik lahir dari orang tua yang baik, dan anak yang buruk lahir dari orang tua yang buruk. Tapi terkadang rumus itu tidak berlaku. Seorang anak bisa menjadi ujian untuk orang tua, sebagaimana orang tua pun bisa menjadi ujian untuk anaknya. Kemudian sebagai contoh, anak Nabi Nuh, saat Nabi Nuh memanggilnya saat banjir besar melanda di kisah Nabi Nuh tuh, Allah memberikan azab berupa air bah yang turun dari langit dan keluar dari tanah yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, bahkan disebutkan ombak sebesar gunung. Maka saat itu terjadi, Nabi Nuh memanggil anaknya. Di dalam surah Al-Hud Allah berfirman, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah ke perahu ini bersama kami. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Tapi apa yang dikatakan oleh anaknya? Yang di dalam tafsir Ibnu Katsir, anaknya ini bernama Yam. Apa yang dikatakan anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak, aku ingin berlari ke puncak gunung supaya aku bisa selamat dari air ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Anaknya tenggelam karena
mengingkari perintah ayahnya. Kemudian seorang ayah, Nabi Nuh namanya seorang ayah, pasti sedih melihat anaknya tenggelam. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi innabni min ahli. Ya Rabbi, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Tapi apa jawaban Allah? Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan dari keluargamu. Walaupun dia anakmu, tapi dia bukan anakmu. Kenapa? Karena innahu amalun ghairu sholih. Karena dia mengerjakan amal yang tidak soleh. Maka ini membuat kita waspada. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada bagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadailah. Artinya kita harus senantiasa waspada. Bisa jadi anak kita atau pasangan kita malah menjerumuskan kita ke neraka. Kita berkewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi kita harus selalu ingat bahwa hidayah adalah milik Allah. Kewajiban kita mengajari, ya kita harus menjalankan kewajiban kita. Tapi ingat, hidayah milik Allah. Bahkan Rasulullah pun yang sangat mencintai pamannya Abu Thalib tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Bahkan Rasulullah sangat ingin Abu Thalib masuk Islam, tapi nyatanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian ada contoh seorang anak yang diuji oleh orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka ini diabadikan di dalam surah Maryam. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Maka ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun? Lihatlah, ayah seorang nabi, Nabi Ibrahim ini saat Nabi Ibrahim pemuda, dan saat itu di kampungnya hanya Nabi Ibrahim yang beriman. Dan ayah Nabi Ibrahim salah satu dari penyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim melakukan kewajibannya. Nabi Ibrahim berdakwah. Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya. Ya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ikutilah aku, karena aku telah diberikan wahyu. Aku telah diberikan ilmu yang engkau tidak diberikan ilmu seperti ilmuku. Maka aku akan menuntunmu menuju jalan yang lurus. Kemudian Ibrahim berkata, Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah yang Maha Pengasih. Maka kita tahu kewajiban kita menasihati. Kita berkewajiban menasihati orang tua kita yang salah. Kita berkewajiban menasihati anak kita yang salah. Kita berkewajiban menasihati pasangan kita yang salah. Tetapi ingat, hidayah berada di tangan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian,
Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kegelisahan, atau ditimpa kesedihan, atau gangguan atau kegalauan, sampai-sampai jikalau seorang muslim ditusuk oleh duri, maka itu adalah jalan bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi semua gangguan yang kita dapatkan, baik itu dari pasangan, baik itu dari rekan kerja, baik itu dari bos kita, baik itu dari bawahan kita, semua gangguan yang menimpa fisik kita atau bahkan menimpa psikis kita atau batin kita, yang itu membuat kita gelisah, semua gangguan-gangguan itu adalah sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka sabda Rasulullah yang lain di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yazalul bala'ul bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma 'alaihi min khati'atin. Maka ujian tidak akan berhenti menimpa seorang yang beriman di dalam fisiknya, di dalam hartanya, dan pada anaknya. Sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah. Dan saat dia bertemu dengan Allah, dia tidak memiliki kesalahan satupun. Maka kita mengetahui dengan hadis ini adalah hiburan bagi kita yang memiliki masalah, bahwa semua masalah-masalah, semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah salah satu jalan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini berdoa kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa bersabar atas semua gangguan yang menimpa kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki yang halalan thayyiban. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang beriman, yang takut kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah dari kami segala musibah, segala wabah penyakit, dan berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi musibah ini ya Allah.